bounce before the Lamb. 1 Raja-Raja 18 ayat 17 sampai 18. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal." Catatan si Bang Epan, terkadang atau sampai sekarang pun kita melakukan apa yang Ahab lakukan. Lo kan Tuhan yang buat gua sakit hati, lo kan Tuhan yang buat kepahitan hati gua, lo kan Tuhan yang buat pergumulan ini, lo kan Tuhan yang buat sakit ini, lo kan Tuhan yang buat corona ini. Kenapa sih Tuhan hidup lo suka nyusahin orang? Tahu nggak sih lo Tuhan bangsa Israel kelaparan? Kayaknya yang kelaparan bukan di bangsa Israel saja, tapi seluruh bumi. Noh, gara-gara antek-antek lo si Elia yang lo suruh ngedoain nggak turun hujan. Puas lo Tuhan, mendingan gua menyembah Baal aja. Ngapain percaya Tuhan, Tuhan, Tuhan? Apanya yang Tuhan? Nyusahin hidup orang aja. Wih, Ahab kalau udah ngegas seriusan ngegas loh. Woi, Ahab ngegas kok lupa isi bensin. Seharusnya Ahab ketika melihat Tuhan Allah melalui Elia, Ahab langsung bertobat, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Ini malah ngegas duluan karena dibutakan dosa. Ahab enggak mengetahui Elia datang ke Ahab yang kedua kali untuk berdoa kepada Tuhan supaya hujan turun lagi. Semua masalah hidup dan bangsa Israel dan bumi Tuhan Allah pulihkan. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Apa yang menyebabkan Tuhan Allah mau menurunkan hujan kembali atas Israel? Karena di Israel ada orang-orang selain Elia dan Obadja yang tercatat di Alkitab yang dengan setia dan taat berdoa kepada Tuhan meskipun mereka rela hidup dalam pengasingan di gua-gua dibagi beberapa kelompok oleh Obadja karena takut dibunuh oleh Ahab. 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 15. Mereka itu setia berdoa supaya ketika hujan turun pertanda adanya pengampunan dari Tuhan Allah untuk bangsa Israel dan hidup Ahab juga. Jadi kalau toh Ahab masih bersikeras menyembah Baal dan hujan turun, Ahab masih berjalan dalam konsekuensi hukuman Allah. Pengampunan berkat hujan ternyata diberikan kepada orang-orang yang setia, taat dan kembali lagi kepada Tuhan Allah, bukan untuk Ahab dan pengikut-pengikutnya. Jangan malu untuk mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Tuhan, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Okelah kita gengsi mengakui kesalahan di hadapan manusia, tapi jangan keraskan hati kita seperti Ahab ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Faktanya adalah pengampunan dan belas kasihan Tuhan selalu ada buat kita tanpa kita sadari. Dan juga ternyata ada orang-orang yang secara diam-diam berdoa buat kita supaya belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan turun atas hidup kita. Hidup kita yang hina ini yang gak layak lagi kembali dibaharui oleh Tuhan, disucikan lagi oleh Tuhan. Mereka-mereka ini yang susah sekali ngomong ke kita bahwa yang kita lakukan adalah salah. Akan tetapi tanpa kita sadari mereka sedang berdoa buat kita. Mereka-mereka ini yang berdoa buat kita bukan ingin menyalahkan kita, bukan ingin menolak kita, tapi rindu kita kembali lagi kepada Tuhan, meninggalkan dosa-dosa kita, bersama-sama hidup dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yuk setiap hari kita meminta ampun kepada Tuhan, setiap hari taat kepada Tuhan, setiap hari meminta pertolongan Tuhan apa yang salah dalam hidup kita dan apa yang harus dilakukan supaya nggak jatuh lagi. Semua akan diberikan kepada Tuhan Allah ketika kita memutuskan kembali dan mencari Tuhan dan kebenarannya. Haleluya, amin.